Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang nilai rata-rata atau nilai harapan matematik. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini. Misal diketahui distribusi peluang discrete X ini sebagai berikut, ini disajikan dengan tabel, ini X, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, kemudian X sama dengan X ini adalah Fx1, Fx2, dan seterusnya sampai Fxn, maka nilai rata-rata atau nilai harapan matematik itu ditentukan dengan cara seperti ini ya. Mu sama dengan EX, ini sigma, I sama dengan 0 sampai N, ini nanti masing-masing dikalikan, kemudian dijumlahkan ya, hasilnya seperti itu, nanti didapat nilai rata-rata atau nilai harapan matematik. Oke, kemudian nilai ragam atau variansi dari X ini ditentukan dengan cara seperti ini. Ini sigma kuadrat sama dengan E kali X min mu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N, ini ya, nanti X1 dikurangi ini, nilai harapan matematik dikuadratkan dikalikan Fx1 ditambah ini dikurangi nilai harapan matematik dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan F2 dan seterusnya sampai terakhir ini ya. Oke, kita lihat seperti itu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat ini. Diketahui tabel distribusi peluang discrete X sebagai berikut, ini tabelnya ya. Oke, kemudian maka tentukan nilai rata-rata atau nilai harapan matematik dan nilai ragam atau variansinya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita tentukan dulu nilai rata-rata atau nilai harapan matematik ini ya. Kemudian ini masing-masing dikalikan, ini 1 kali 1/8 ditambah 2 kali 1/4 ditambah 3 kali 3/8 ditambah 4 kali 1/4, ini hasilnya adalah 22/8 atau sama dengan 11/4. Oke. Kemudian nilai ragam atau variansinya ini kita tentukan, ini 1 dikurangi 11/4 kuadrat dikalikan 1/8 ditambah 2 kali 2 dikurangi 11/4 kuadrat dikalikan 1/4 dan seterusnya sampai terakhir ini ya, kita buat menjadi seperti ini. Oke, paham? Maka setelah itu dihitung hasilnya adalah 120/128 menjadi seperti itu. Ini boleh disederhanakan. Oke, paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam sebuah permainan dengan dadu, seorang pemain mendapat hadiah Rp20 jika muncul angka 2, kemudian Rp40 jika muncul angka 4, membayar Rp30 jika muncul angka 6, sementara pemain itu tidak menang atau kalah. Jika keluar angka yang lain, berapa harapan kemenangannya ya? Ini tidak mengajarkan kita berjudi, tetapi yang kita pelajari adalah logikanya gitu ya. Ini sekali lagi seperti itu. Oke, kita lihat ini. Kita buat dulu tabel daftar distribusi diskritnya ya. Oke. Ini 0, ini berarti ya selain ini ya. Jika muncul angka 6, sementara pemain itu tidak menang atau tidak kalah jika keluar angka yang lain ya. Ini kalau angka 1 berarti di sini 0. Oke ya. Maka nanti ini peluangnya 1/6. Seperti itu. Kemudian di sini kan kalau muncul angka pemain mendapat hadiah 20 jika muncul angka 2. Berarti ini mendapat hadiah di sini 20 ya. Ini juga peluangnya 1/6. Kemudian kalau angka 3 itu di sini tidak menang, tidak kalah. Di sini peluangnya juga 1/6. Kemudian kalau angka 4 itu dia mendapat Rp40. Di sini peluangnya juga 1/6. Kemudian di sini angka 5 itu tidak menang, tidak kalah. Di sini juga 1/6. Kemudian yang terakhir adalah dia akan membayar Rp30 jika muncul angka 6 seperti ini. Maka di sini peluangnya adalah 1/6. Maka berapa harapan kemenangannya itu kita lihat, ini nilai harapan menang itu adalah seperti ini nih, masing-masing dikalikan menjadi seperti itu ya. Oke, ini 0 kali 1/6, 20 kali 1/6, 0 kali 1/6, 40 kali 1/6 ditambah 0 kali 1/6, kemudian ditambah ini minus 30 kali 1/6 menjadi seperti itu, maka didapat adalah Rp5 ya. Ini apa? Nilai harapan kemenangannya seperti itu. Paham ya? Sekali lagi,
Tidak diajarkan tentang cara berjudi, tetapi yang kita ajarkan tentang logikanya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Kita lihat ini. Seorang investor memperkirakan bahwa dengan menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu, maka dia dapat memperoleh keuntungan sebesar $4.000 setahun dengan peluang 0,3 atau kerugian $1.000 setahun dengan peluang 0,7. Tentukan nilai harapan keuntungan investor tersebut dalam setahun ya. Kita lihat penyelesaiannya seperti ini ya. Nilai harapan keuntungannya adalah ini. Maka sama dengan ini bahwa dia akan memperoleh keuntungan $4.000, itu peluangnya adalah 0,3, berarti $4.000 dikalikan 0,3 ditambah ini dia akan mengalami kerugian sebesar $1.000 ya, dikalikan dengan peluangnya ini 0,7, maka ini didapat sama dengan ini $1.200 dikurangi $700 atau sama dengan $500 menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.